Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Kita cek nih mikrofon dulu. Kita masih di lab, udah 3 minggu kita di lab sini gini. Iya. Pintunya kekunci teman-teman. Pintunya kekunci. Jadi kita di sini sudah 3 minggu. Iya. Jadi lemarinya lemari pajangan, pipet sama kapas, sama desikan, itu yang di bawah namanya desikan. Iya. Masih inget saya desikan. Kalau Harnas ini adalah masa lalu, kalau saya ini adalah ya emang kerjaan tiap hari. Iya. Oke, Random Jumat kita masih ngobrolin hal-hal random segala macam lah. Jadi topiknya random aja. Kita tentukan, kalau ada yang tanya seberapa random sih ini sebenarnya, ya random pisan gitu. Jadi begitu kamera nyala kita ngomongin apa ya? Gitu. Yeah. Kita baru mau ngomongin apa itu ya kira-kira 5 detik sebelum recordnya kita pencet. Betul, gitu. betul. Jadi kalau ada data-data yang meleset atau info-info yang kurang tepat, ya memang begitu. Santai saja gitu ya. Kita nggak pakai googling dulu. Random Jumat, iya. Dan dilarang googling selama acara ini berlangsung dari awal peraturannya gitu. Karena kalau saya lagi googling, harus kan ngomong apa bingung nih. Iya. Dan handphonenya dipakai buat rekaman. Cuman ini doang tuh. Iya. Oke, kita hari ini kita akan ngobrolin tentang listrik. Listrik, oke. Kita ngomongin tentang listrik, teman-teman. Ini satu hal yang kita kayaknya belum pernah kita obrolin dan kita pakai setiap hari. Dan kebetulan gue kemarin baru iya, baru ada pengalaman pas episode ini tayang sih mungkin udah beberapa minggu ya. Gue habis dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air di Purwakarta, di Waduk Cirata. Kita lihat bagaimana listrik dibuat, listrik dibuat dari air gitu. Jadi pembangkit listrik tenaga air, jadi listrik itu bukan dibuat ya, tapi dibangkitkan. Iya. Karena namanya aja pembangkit listrik, kan? Bukan pembuat listrik. Iya. Listrik itu kan energi, jadi dia dibangkitkan. Dan ini apa? Jalan-jalan ke tempat-tempat atau ke fasilitas sarana yang kayak gitu tuh selalu impresif kalau buat gue deh. Kayak wah gila ya, orang tuh bikin ginian gitu, dan ini tuh untuk kita gitu ya. Kalau bilang iya kan kita bayar, ya iya, tapi kan kalau nggak ada kita mau bayar apaan? Iya, gitu betul. Kan dibikin sedemikian rupa apa the marvel of technology lah kalau gue bilang, bisa menghasilkan sesuatu yang segitu gedenya dan bermanfaat buat kita gitu. Ya itu. Gue kalau ngomongin PLTA kan pembangkit listrik tenaga air. Air. Sebetulnya ada dua nih, air sama surya ya. Di permukaan airnya dipasangin panel surya. Ya, panel surya nama Cirata itu sangat cocok sekali untuk energi surya. Karena udah rata. Kalau Ciburial gitu agak susah miring-miring karena airnya taruh aja sebar, gitu. Kan namanya Cirata. Iya, dan gue baru tahu ternyata Waduk Cirata itu dia kan bendungan ya, namanya waduk gitu. Jadi dia danaunya bukan danau alami, dia danau buatan, bendungan namanya juga waduk, itu bendungan. Dan itu ternyata sungai yang sama yang dibendung dengan Saguling dan Jatiluhur. Iya, betul. Jadi sungai Citarum itu di bendung pertama itu di Saguling. Di situ menghasilkan tenaga listrik juga, pembangkit listrik tenaga air Saguling. Turun airnya, jalan, ngumpul lagi, dicegat lagi sama Cirata. Iya. Dibendung lagi di situ, dijadiin pembangkit listrik lagi. Habis gitu, jalan lagi, dicegat lagi sama Jatiluhur. Nah sekarang katanya lagi bangun satu lagi, sampingannya lah, dari antara Cirata dengan Jatiluhur, itu namanya Cisokan. Itu lagi, itu juga pembangkit listrik yang nanti akan lebih besar daripada Cirata. Padahal Cirata itu udah paling besar. Di antara tiga itu Cirata paling besar? Di Indonesia. Oh. Itu Cirata paling besar. Nah, dia yang Cisokan ini nanti akan jadi lebih besar lagi. Oh. Jadi di atas 1000, yang sekarang kan 1000 megawatt lebih lah, kira-kira 1080 apa berapa, yang Cisokan ini nanti 1200 atau berapa. Jadi lebih gede ini listrik yang bisa dihasilkan. Itu ngelihat bendungannya, ngelihat panel surya yang diambangin di atasnya, ngelihat gimana generatornya itu. Iya, amazing gue. Iya. Segitu gue orang yang kerja di bidang teknologi gitu ya, maksudnya teknologi energi dan lain-lain gitu ya.
Tapi ngelihat bendanya langsung gitu, seru ya bener. Iya. Pengalaman gue adalah karena dulu gue pernah kerja di satu perusahaan yang grup itu memproduksi turbin untuk PLTA. Jadi airnya kan mengalir memutar turbin. Turbinnya memutar dinamonya menghasil listrik gitu ya. Nah, si turbin ini jadi 65 ton. Oke, 65 ton beratnya. Diameternya mungkin 3 meter lah, panjangnya sekitar 6 meter gitu ya. Itu harus dibalancing. Iya. Nah, kebetulan kita satu-satunya di Indonesia yang punya alat balancing untuk barang segede gitu kan. Nah, akhirnya datanglah. Itu kan isinya tuh ada as di tengah sama sirip-sirip gitu. Itu dia datengin teknisi dari Swiss untuk ngegetokin siripnya. Itu orang cuma datang tok gitu, puter lagi, datang lagi tok gitu doang. Dia cuma ngetok doang karena si turbin itu perlu bisa bergerak sebanyak mungkin dengan aliran sesedikit mungkin gitu. Iya. Dia harus smooth sekali gitu. Smooth gitu karena dia energi disipasinya, jadi kehilangan energi kan itu sebenarnya kan dari energi potensial jadi kinetik, jadi elektrik gitu kan. Nah itu kalau alirannya udah kenceng muternya pelan atau kesangkut gitu kan, ya berarti nanti listriknya dapatnya sedikit. Betul. Jadi harus sangat smooth muternya dengan kecepatan sangat tinggi. Wah itu luar biasa dan toleransinya itu, toleransi membalancing, ya sebenarnya sama kayak spuring balancing ban mobil, toleransinya sama dengan ban mobil, berapa sih? 25 gram apa 50 gram ya? Tapi ukurannya 65 ton. Sampai operator balancingnya mundur, ini mah saya nggak bisa pak, biar dia aja yang kerjaan, terus dia yang kita katik, alatnya mah bisa gitu, tapi saya nggak bisa dia bilang. Iya, ya itu. Tapi kadang-kadang ya dengan adanya mobil listrik ini, menurut gua Indonesia ini perlu memperbanyak tur-tur ke bendungan-bendungan ya, supaya sektor energi ini mendapat perhatian gitu. Iya. Ya karena kan kita ini contohnya polusi udara. Kenapa? Karena pembangkit listriknya kebanyakan tenaga uap yang di power oleh batu bara gitu. Batu bara dan itu kan diesel. Itu kan kok bisa sih? Nah, kenapa kok bisa sih? Karena kita nggak pernah nanya listrik kita datang dari mana gitu. Betul. Tahun-tahun nyalain lampu nyala aja gitu kan. Ternyata kenapa nggak dibuat dari air? Itu kan harus ada yang ngontrol lah kayak itu rakyat kayak kita harus tanya gitu. Ini PLN Indonesia ini berapa persen sih yang renewable energy gitu ya? Tahu. Dan kita juga nggak nyadar waktu gue tanya kan, Bu, ini diresmiin presiden kan tanggal 9 kemarin, ininya yang tenaga surya ya? Tenaga suryanya. Terus itu beroperasi? Ya beroperasi Pak, sebelum tanggal 9 juga udah beroperasi. Terus listriknya gimana? Bapak tadi malam, saya gue nyampainya siang gitu. Di siang, tadi pagi nyalain TV. Iya itu listriknya dari sini Pak. Sudah gitu aja kalau ditanya dari apa? Kita sudah dapat listrik itu. Udah, Bapak nggak tahu aja. Iya betul. Karena kan switchnya nggak diganti, apanya nggak diganti ya di rumah kita mah listrik dari sumbernya dari mana kan kita nggak tahu dan mungkin nggak aware juga bahwa salah satu yang paling gede kan ya dari PLTU gitu. Iya betul. Jadi penjelasan yang gue dapat kemarin itu sekarang itu memang kebutuhan listrik Jawa Bali itu mereka nyebutnya Jawa, Madura dan Bali, Jamali. Jadi, kebutuhan listrik Jawa, Madura dan Bali ini dipenuhi ya memang dengan PLTU untuk load dasarnya karena jadi semua kebutuhan dasar itu dipenuhi dulu dengan PLTU karena PLTU itu nyalainnya susah, matiinnya susah. Jadi kalau udah nyala terus gitu biar dia supply terus karena furnace ya? Ya karena pakai furnace nyalainnya bisa 6 jam baru nyalain mesinnya doang gitu. Terus belum starternya gitu kayak mobil kan harus di starter tuh kan pakai aki gitu. Jadi ada energi tambahannya segala macam. Nah baru PLTA gitu yang air sama surya yang di Cirata yang Saguling dan lain-lain itu untuk toppingnya. Jadi untuk kalau ada kebutuhan naik gitu misalnya malam hari kebutuhan naik ya disuplai dari yang air karena yang air kalau nggak dipakai ya dimatiin. Gitu. Karena kan lebih gampang kalau air kan ya kita bayanginnya gini ya listriknya didapat dari aliran air. Airnya kan ada terus di situ. Kalau ini perlu dinyalain Pak, kita perlu listrik tambahan ya dibuka aja kerannya gitu.
Airnya ngalir, muter, dapat listrik gitu. Udah Pak, sip, matiin lagi gitu. Pindahin airnya ke aliran sungai biasa gitu. Nah itu mereka sederhananya kayak gitu ya. Jadi mereka nambah toppingannya si PLTU ini gitu. Karena PLTU ini kapasitas besar, nyalainnya susah, matiinnya susah. Jadi udah mereka jalan terus tuh. Dia bikin listrik, membangkitkan listrik buat kebutuhan dasar. Nah kalau yang mungkin logik dong, nanya dong, Pak kalau semua nih, karena gue tanya sama orang sana ya, gue bilang, Pak ini kalau semua PLTU-nya kita matiin Mbak, terus kita pakai Cirata doang kan terbesar nih di Indonesia, buat base-nya, buat ngisi kebutuhan awalnya gimana? Terus dia bilang, bisa sih Pak. Loh kenapa nggak bisa? Bisa Pak, tapi cuma 2 minggu nanti airnya habis. Akhirnya dia akan gelontorin dengan kecepatan tinggi untuk menghidupkan 8 generatornya dia. Itu cukup untuk mengcover beberapa PLTU. PLTU-nya dimatiin, ganti nama itu. Tapi ntar airnya habis. Airnya 2 minggu airnya habis. Kalau kayak gitu. Sebagai orang Bandung, berarti kalau gitu air beli aja Pak. Ntar dulu, sewaduk Jatiluhur. Kalau dipakai gerobak, berapa gerobak? Jadi dia bilang transisi energi dari PLTU ke renewable, ke air, ke solar panel dan lain-lain itu ya memang harus disiapin dulu, dibajakin dulu. Kalau nggak cukup buat ngegantiin yang uap dan batu bara ini. Gitu. Iya. Dan apa? Ya kita perlu tahu lebih banyak berapa sih dari mana sih listrik kita dihasilkan gitu ya. Kasus polusi udara Jakarta kemarin menurut gua membuka mata, harusnya membuka mata banyak orang bahwa kenapa Sabtu Minggu kok nggak ada mobil tapi polusinya tetap terjadi dan kenapa mobil terus yang diutak-atik gitu loh. Lu nggak boleh nyetir, nggak boleh nanti dulu. Sebabnya bukan itu gitu. Bakar sampah masih boleh, PLTU masih pakai batu bara, ya gimana mau selesai masalah udaranya. Dan PLTU itu bukan cuma PLTU-nya ya, jadi bukan cuma pembangkit listrik tenaga uap yang bakar batu bara. Jadi kenapa PLTU tenaga uap tapi pakai batu bara? Batu baranya dibakar, buat manasin air, airnya jadi uap. Nah itu uapnya yang muterin turbin. Muterin turbin. Jadi ceritanya gitu ya, kenapa PLTU tapi kok pakai batu bara? Itu pembangkit listrik tenaga batu bara dong gitu. Enggak, itu maksudnya gitu ya. Jadi pembangkit listriknya benar pakai tenaga uap. Pertanyaan bikin uapnya pakai apa? Nah, bisa pakai geotermal, panas bumi, bisa pakai diesel, solar gitu dibakar, atau batu bara. Nah, ini masalah yang batu bara ini. Jadi dia ngebakar kan ada asapnya gitu, ada asapnya, ada karbonnya yang lepas ke atmosfer itu sebenarnya. Dan bukan cuma PLTU-nya, tapi kalau lu lihat jalan layang MBZ tuh, kalau ke Bandung, itu kan pinggir-pinggirnya kan ada banyak juga tuh yang punya cerobong asap tuh. Gue pikir itu juga mereka bikin, mungkin ya ada pembangkit listrik kecil di situ untuk pabriknya atau apa gitu yang mungkin ya, atau kawasan industri, gue juga nggak tahu di situ ada kawasan industri yang punya pembangkit listrik yang untuk kawasan gitu. Batu bara juga gitu ya. Kemungkinan kalau ngelihat asapnya sih minimal mah solar itu kalau gue pikir. Asapnya hitam gitu gede. Dia ya bukan cuma mobil gitu, mobil Sabtu Minggu mobil nggak jalan kok. Iya, dulu gue agak kesel ketika ada wacana untuk bikin pembangkit listrik tenaga nuklir di Borneo, di Kalimantan. Menurut gue masuk akal karena di situ nggak ada gempa dan sebagainya. Bikin aja nuklir gitu ya. Terus orang-orang pada nggak mau gitu. Kenapa? Orang Indonesia nggak mungkin lah. Come on. Borobudur aja jadi, masa pembangkit tenaga nuklir nggak bisa sih? Yang benar dulu nggak ada AutoCAD loh, itu nggak miring tuh patung Budanya bisa tuh gitu. Perawatannya orang Indonesia jorok apa segala macam. Bisa. Sebetulnya sih bisa, cuma kita nggak, yaitu hal-hal seperti ini yang di PLN, bagaimana mereka memanage bendungannya dan sebagainya kan semuanya rapi dong. Standar safety-nya ya harus tinggi sekali karena itu kan berhubungan dengan power yang besar ya gitu. Nah itu sebetulnya bisa, cuman kita nggak ngeh aja gitu publik ini gitu ya. Dan standarnya ya menurut gue sih standar keteknikan yang sama dengan di luar negeri ya. Iya dong. Sederhana aja, contoh kecil gitu. Gue nggak boleh turun dari mobil sebelum mobil gue ngadep ke luar. Waktu gue kesana itu mobil itu SOP-nya mereka adalah lu nggak boleh turun dari mobil sampai mobil lu ngadep keluar. Jadi lu nggak bisa datang terus turun nanti mobil lu diputerin supir, nggak bisa. Lu datang puterin dulu mobilnya baru lu turun gitu. Kenapa?
safety. Jadi kalau ada apa-apa lu cepet kaburnya gitu. Jadi mobil itu tidak berhenti dalam menghadap ke dalam, dia harus menghadap keluar. Kalau Contoh tiba-tiba sederhana kayak ada gitu, apa tiba-tiba namanya ada, Dominic Toretto nyebrang terus di atas bendungannya jebol, lu tinggal jalan gitu ya. sekecil ini kan hal kecil ya, tapi hal kecil ini kan menunjukkan kalau yang kecil aja lu urusin, harusnya yang gede lebih lebih keras dong, lebih tegas dong gitu. Jadi ya gue melihat ya Indonesia kalau dari orang Indonesia tuh kalau yang bagian-bagian gitunya mah disiplin. Iya. Yang nggak disiplin tuh yang di luar. Iya. Ini kalau di kehidupan sehari-hari, tapi begitu lu masuk ke industri, gue dulu di industri farmasi. Oh iya dong. Disiplin banget teman-teman. Problemnya menurut gue adalah yang disiplin itu tidak terekspos. Iya. Sementara yang tidak disiplin terekspos gitu loh. Itu problemnya. Iya. Di Jerman itu selalu ada namanya Tag der offenen Tür namanya, Day of Open Doors. Jadi sekolah itu setahun sekali wajib, kan bapak-bapaknya pada kerja nih. Nah pabrik-pabrik itu wajib setahun sekali membuka pintunya untuk ngundang anak-anak sekolah datang, ngelihat gimana sih bikin coklat gitu kan. Bapaknya kan kerjanya macam-macam, ada yang bikin sepatu. Itu namanya Tag der offenen Tür. Jadi pokoknya setiap pabrik itu wajib membuka pintu setahun sekali untuk anak sekolah datang lihat. Jadi dari kecil mereka itu biasa lihat pabrik gitu. Oh gini caranya. Oh sementara di Indonesia pameran industri anak di bawah 12 tahun dilarang masuk. Maksudnya gimana gitu ya. Ya bahaya apa gue bilang. Kalau kita perlu pakai safety suit dari semua gitu ya. Iya, gitu. Malah anak-anak jangan tahu lah soal kayak gini. Loh salah, justru anak-anak tuh harus karena tahu bukan gitu. Cuma teknologinya, tapi yang itu tadi gue bilang kan kayak ketertibannya, kedisiplinannya. Betul. Kayak lu jalan di garis yang kuning ya, belah kiri lu jangan lewat dari yang hijau ya, kayak gitu-gitu kan. Itu standar gitu loh, standar. Nyobain naik wush, lu udah nyobain? Belum. Nah, gua beberapa minggu yang lalu gua nyobain naik wush. Wah, itu tugasnya. Waktu gua balik, jadi pas berangkat ke Bandung sih relatif gampang ya, artinya dari Jakarta, dari Halim kan langsung naik, tapi begitu baliknya gue naik dari Padalarang. Di Padalarang itu kita nunggu di peron seperti kita menunggu KRL gitu, jadi artinya peron terbuka, terus ada garis kuningnya. Iya. Itu petugasnya bolak-balik pakai periwitan, pakai speaker, pakai toa segala macam. Ada pintunya emang? Enggak ada pintu. Oh. Nah itu dia bolak-balik tuh dia meriwitin pakai garis segala macam. Di belakang garis kuning Bapak Ibu, di belakang garis kuning. Ya semua orang mau ngambil foto begitu keretanya muncul dong, tapi ya nggak bisa ada di depan situ, ntar kesamber. Nah itu kalau orang pabrik, kalau gue bilang ya orang pabrik, orang yang biasa di industri-industri yang penuh, yang tingkat safety-nya tinggi ya, kayak tadi elektronik atau mungkin industri penerbangan atau apa gitu, yang ke rumah sakit yang udah biasa, pokoknya lu jalan garis kuning belah kiri, garis hijau aja lu jalan, jangan lewat. Itu refleks lo itu. Gua termasuk orang yang sangat cerewet soal safety, tapi dulu enggak, to be honest ya. Dulu itu gue berpikiran sama seperti orang lainnya. Bisa tuh nggak mati kok, nggak pakai harness juga nggak mati, orang Indonesia mah paling jagoan gini. Gue dulu gitu. Sampai satu kali gue nggak pernah lupa, kita meeting di Coca-Cola Medan ya. Ini ada gue supplier kan, diundang jadi meeting, dan ada satu orang yang sangat gue kagumi nih. Dulu dia direktur engineer-nya Coca-Cola, namanya Paul Ross, orang Australia, orang bule. Jadi di ruangan itu cuman dia orang bulenya, ya, cuman dia orang bulenya. Dan dia meeting tuh yang dia bahas apa? Safety. Ya, begitu gue mau lihat pabrik, dia pakai baju, semua orang panik. Karena dia yang dilihat cuma satu, safety. Itu orang ngecek harus pakai harness. Ada yang lagi tidur di kolong biasa. Forklift, bukan forklift, backhoe gitu ya. Oh ya, cepetan itu poros mau lewat gitu ya. Di situ gue merasa sedih. Kenapa kita butuh satu orang asing yang begitu concern sama keselamatan bangsa kita sendiri? Ratusan orang Indonesia itu gak peduli gitu. Mati-mati aja biarin. Ntar dulu, ini nyawa orang loh. Kenapa hanya satu orang asing ini yang peduli sama keselamatan kita? Kok kita enggak gitu? Dari situ gue mulai berubah mindsetnya. Bahkan kantor gue sendiri gitu ya, safety itu beli aja silakan. Open budget, lu mau pakai sepatu 10 juga boleh gitu. Sebab gue di situ gue merasa, aduh sedih gitu. Kenapa kok kita nggak peduli? Harus ada orang asing ini satu yang
yang apa namanya mendorong-dorong kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Ih, kok gitu sih gitu ya? Kalau di industri mungkin lebih itu ya, kayak tadi gue bilang kan di pembangkit listrik misalnya, wah segala macam lah gitu ya, safety measure-nya ya, Iya. upaya-upaya keselamatan itu gede, tapi itu bisa kita lakukan gitu. Artinya sekarang kayak tadi lo bilang ada orang yang ini kan dengan standar-standar yang diterapkan ya nggak perlu orang bulenya yang cerewetin gitu. Tapi kalau pabriknya mau mengikuti standar internasional gitu, maka dia harus melakukan sendiri kan apa upaya-upaya safety-nya. Betul. Ya termasuk yang tadi tuh di pembangkit listrik. Gue lihat pembangkit listrik. Ya gitu kan, Cirata itu teman-teman pembangkit listriknya bukan di bawah bendungan, tapi di dalam gunung. Jadi ini bendungan, terus sebelahnya ada gunung. Pembangkit listriknya itu di dalam gunungnya, jadi dibolongin gitu, dibikin tunnel gitu masuk, kira-kira 600 meter gitu masuk ke dalam. Nah itu di dalamnya kita bisa bayangkan upaya safety-nya seperti apa gitu untuk ngebangkit listrik di dalam tunnel itu, ya aliran udara dan lain-lain gitu. Itu jalur komunikasi kan, jalur evakuasi itu benar-benar diperhatiin gitu untuk menghasilkan itu listrik dengan jumlah sangat besar. Nah, itu tadi di atas 1000 megawattnya, 1 giga berarti. Itu impresif sih kalau gue lihat. Termasuk salah satunya adalah memilih teknologinya. Jadi dia punya 8 generator, 8-8-nya itu identik. Artinya kalau rusak, lu bisa betulin. Kan? Iya. Kalau mereknya beda-beda, tipenya beda-beda, lu repot kalau ada yang rusak kan spare partnya mesti lain, apanya lain. Mereka punya 8 dibangun dalam berapa tahun gitu. 2 dulu, terus 4, terus 6, terus 8. Semuanya identik dan sama, jadi bisa di service dengan baik. Iya. Itu maintenance ya? Iya, itu menurut gue sih ya impresif lah. Iya. Dan ngelihat bahwa kita punya pembangkit listrik tenaga air segede gitu, lalu kita punya yang solar panel diapungin, itu kan menurut gue sih cerdas lah gitu ya. Nggak makan tempat karena itu area cuma 3% dari seluruh danau, nggak ganggu ikan dan lain-lain gitu. Terus kita punya juga yang geothermal kan di Bandung tuh, di Garut ada, di Kamojang, di Kawah Putih itu ada yang arah ke di Medan juga ada sekarang ya. Di Medan, di Lahendong, di Sumatera Utara itu ada yang besar juga geothermal. Terus di Sulawesi kita punya kincir angin. Di dua lokasi. Ada 2 lokasi kincir angin gede di Sulawesi Barat kalau nggak salah. Satu Sulawesi Selatan, satu Sulawesi Barat, atau Sulawesi Barat, dua-duanya. Gue lupa, tapi itu gede. Kincirnya yang model kayak di Jerman. Iya. Kan? Nah, itu jejer di bukit, terus dia muter pelan. Gitu. Nah, kayak gitu kita punya juga gitu. Nah, iya. Banyak sebenarnya kita udah nerapin itu, tapi ya kayak lo bilang, orang pada nggak tahu. Iya, kenapa kita harus bertanya dan mendorong pemerintah Indonesia atau PLN untuk minimum kita bertanya dulu listrik kita datang dari mana sih gitu. Sebab gini, ada satu, kalau di astronomi ya, gue pernah dengar ceritanya, ada satu skala Dyson scale kalau nggak salah, yang kalau misalnya dia melihat satu planet gitu ya, terus peradaban di planet itu tuh setinggi apa sih gitu ya, namanya Dyson scale kalau nggak salah. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Itu ditentukan dari seberapa pintar planet itu memanfaatkan energi mataharinya, gitu. Jadi semakin banyak dia bisa memanfaatkan energi mataharinya, semakin pinter maju. Gitu. Ya, sementara di bumi cuman 0,something% masing-masing ada, dan dia menduga ada satu planet gitu ya, kan dia planetnya ngelewat di depan bintang, jadi bisa kelihatan dia memantulkan cahaya. Mereka menduga ada satu planet yang udah masang solar panel di seluruh planetnya. Jadi energi matahari itu betul-betul diserap dengan efisien untuk renewable. Nggak perlu pakai merusak lingkungan. Kalau gitu. di bumi sekarang memang masih kecil, padahal deltanya masih gede banget. Gitu. Iya, dan kalau masalahnya kalau di negara-negara Eropa kan
ada winter, ada apa. Iya. Nah, kan kita kan nggak ada. Nggak ada. Jadi harusnya energi surya tuh Iya. jadi pilihan yang menarik buat kita gitu. Sekarang kita isunya listrik surya tuh banyak sih ya, mulai dari panelnya kan kita belum bikin sendiri, baru ngerakit. Kalau ngerakit udah, tapi bikin sendiri panel selnya itu kan belum. Akibatnya sebenarnya jadi mahal karena kan impor gitu kan. Cuma kan impor juga ya lagi-lagi lah masalah regulasi lah ya. Nanti kalau lu bilang lu impor tapi pajaknya kecil, biaya masuknya harusnya gampang, bisa. ini gampang gitu, ya nggak semahal itu juga. Kayak misalnya kemarin ada yang pernah ngebahas kalau nggak salah di Twitter, dia bilang mobil aja di Indonesia kan pajaknya gede gitu. Jadi kalau lu beli Pajero berapa 600 juta itu berapa gitu, itu 80 sampai 120 jutanya pajak. Intinya kan sebenarnya harga barangnya nggak segitu. Iya. Katanya ini juga solar panel kalau lu kasih keringanan harga barangnya mah nggak segitu. Baterai juga gitu. Baterai kan katanya paling mahal baterainya. Kalau mau pakai baterai. Kalau nggak pakai baterai berarti kan panel surya lo harus disambungin ke listrik PLN. Iya. Boleh nggak? Iya. Kemarin sempet boleh, tapi katanya sekarang susah lagi gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya tuh mendorong, atau ya kalau gue bilang ya kalau memang yang punya duitnya sekarang pemerintah dengan swasta besar gitu, ya udah mereka aja pasang solar panel, kita beli listrik ya rakyat seperti sekarang aja lah, bayar listrik itu beli listrik dari PLN atau dari entah, mungkin pemerintah mau bikin soalnya gini di dalam undang-undang tuh bumi, air, dan kekayaan adalah milik negara. Listrik bukan. Matahari juga bukan. Bumi, air, dan kekayaan yang di dalam, kalau yang di luar. Yang di atasnya enggak. Iya. Artinya kan boleh swasta dong. Boleh dong. Nah makanya mungkin nanti ada itu PLN kan perusahaan listrik negara gitu. Iya. Nanti mungkin ada lagi spesialisasinya, misalnya bikin perusahaan swasta atau kerjasama yang bikin perusahaan listrik surya nasional gitu. Iya. Nah, itu gue pikir ya nggak apa-apa juga, dia nggak semua orang juga terus nanti gini, liberalisasi energi kan nggak berarti semua orang juga harus bikin energinya sendiri gitu. Iya, dan kalau menurut gua gitu. Indonesia itu punya potensi yang besar lah untuk energi surya. Pertama suryanya banyak, Majapahit aja gambarnya surya kan gitu. Gitu. Jadi kalau menurut gua ini kesempatan Indonesia untuk jadi pemain penting selain di baterai mobil listrik karena kita punya nikel, ya kita punya energi surya banyak gitu. Bener. Nah ya kalau mau ya itu dorongannya ke arah bikin perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan tenaga listrik biar kita yang rakyat biasa ini tetap kayak sekarang aja gitu beli listrik seperti biasa, tapi mungkin dengan harga yang lebih murah karena karena kan sekarang mah dari mataharinya kan gratis. Iya, mataharinya kan gratis. Lo kalau ngebendung airnya sih gratis, tapi kan bendungannya bayar. Kalau matahari kan mataharinya gratis, solar panelnya bayar, tapi kan semua ada pembangkitannya gitu. Jadi ya, gue pikir sih satu yang lo bilang tadi ya, penting kita tahu dari mana listriknya. Terus yang kedua, ya kita mesti aware lah bahwa listrik itu makin kesini itu akan makin murah harusnya gitu, karena kita menggunakan resources yang lebih available. Betul. Matahari salah satunya, angin, air tadi itu kan available lah gitu, nggak kayak batu bara yang lu mesti gali-gali gitu. Iya. Mesti gali-gali terus bikin udara juga jadi nggak bersih gitu. Kayak gitu. Ini sebutnya energi bersih gitu, karena bukan energinya yang bersih, tapi lu bikin energi nggak ngotorin. Iya. Betul. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman ngerakit solar panel sendiri. Nah, temen gua ada tuh. Waktu COVID dia kegiatannya merakit solar panel sendiri. Ya, boleh bisa di-share di sini ya. Terus pembangkit listrik dari apa lagi ada? Aku pernah tahu ya. Ada sekarang ada pembangkit listrik dari sampah tuh, waste to energy gitu. Ya, itu juga bisa sharing-sharing di sini, atau pernah ke Cirata misalnya, pernah ngelihat jadi bisa sharing di sini. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa like and subscribe. Komen yang banyak Ya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kalteoria. Saya Harnas. Bye.